Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan membahas tentang masuknya Islam ke Spanyol. Masuknya Islam ke Eropa melalui 3 jalan, yaitu penguasaan umat Islam atas Spanyol, penguasaan umat Islam atas Sisilia, dan melalui tragedi Perang Salib yang membawa dampak positif yang signifikan bagi bangsa Barat. Melalui ketiga jalan inilah kebudayaan Arab masuk ke Eropa dan bahkan diadopsi oleh bangsa yang dikuasai. Masuknya Islam ke Spanyol diawali oleh 3 pahlawan mereka, yaitu Torif, Torik, dan Musa, yang melakukan ekspansi dengan melakukan penyeberangan melalui selat di antara Maroko dan Eropa. Islam masuk di Sisilia pada masa pemerintahan Agelabiah melalui dengan selat Kartago. Masuknya Islam ke Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dalam peradaban. Antara lain, kemajuan intelektual dan kemegahan bangunan. Kemajuan dunia barat atau Eropa tidak terlepas dari peranan Pulau Sisilia, yang merupakan sarana yang paling penting dalam mentransfer khasanah ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual umat Islam. Perkembangan Islam di Spanyol. Muslim yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Agama Islam hadir di tanah Spanyol modern pada saat yang hampir sama dengan zaman kejayaan Islam. Kemunculan Islam di negeri tersebut tercatat dari tahun 709 hingga 1614. Dimulai dengan pemerintahan Arab dan berakhir dengan pengusiran Moriscos dari Andalusia. Kaum Muslim Spanyol memutuskan perhatian penuh pada Al-Andalus pasca serangan mereka ke Prancis dihalangi oleh Charles Martel. Umat Islam memerintah dengan bijaksana dan memperlakukan orang Kristen dan Yahudi dengan toleransi. Akibatnya, banyak dari mereka yang memutuskan untuk memeluk umat Islam. Singkat cerita, kota-kota Muslim seperti Toledo, Cordoba, dan Sevilla dikuasai oleh penguasa Kristen. Terakhir adalah Granada, yang mulai goyah akibat terpecah menjadi 2 fraksi. Di saat yang sama, 2 penguasa Kristen yang kuat, Ferdinand dan Isabella, menikah dan menggabungkan kerajaan mereka. Alhasil, Granada jatuh 10 tahun kemudian. Setelah jatuhnya peradaban Muslim di Spanyol, banyak orang Islam yang tetap bertahan di sana karena dianggap masih aman untuk hidup bertoleransi. Namun, pada masa Inkuisi, semua hak kaum muslimin dicabut sehingga membuat hidup mereka menjadi sulit. Mereka tak memiliki pilihan lain selain untuk pindah. Akhirnya, pada abad awal ke-17, sebagian besar Muslim diusir secara paksa. Dalam beberapa dekade terakhir, imigrasi telah menghasilkan kebangkitan kembali keberadaan umat Islam di Spanyol. Pada zaman modern ini, setidaknya ada lebih dari 1 jiwa Muslim tinggal di Spanyol. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara Afrika Utara dan Asia, seperti Maroko, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, hingga Bangladesh, India, dan Pakistan. Selain itu, tercatat sekitar 20.000 hingga 50.000 orang yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf di negara yang berbatasan dengan Portugis dan Prancis. Banyak dari mereka yang menetapkan di wilayah selatan Andalusia dan membuka pusat pembelajaran.
Masa kejayaan Islam di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol, Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara, dan Selatan, Al-Muwaladun, orang-orang yang Spanyol yang masuk Islam, Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Saqalibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen, Muzareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Islam di Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh-tokoh perjuang, dan prajurit Islam yang ikut andil dalam menaklukkan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat. Pejuang dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran agama Islam untuk berjuang di jalan Allah. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan, penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Kondisi sosial rakyat Spanyol dibagi-bagi dalam sistem kelas sehingga muncul masyarakat yang melarat, tertindas, dan ketiadaan persamaan hak. Kondisi politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi dalam beberapa negeri kecil. Kerajaan dalam keadaan kemelut, kondisi terburuk berada di masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Gatia terakhir yang dikalahkan pasukan Islam. Sementara itu, terjadi pula konflik antara Roderick dengan Ratu Julian, mantan gubernur Roderick, karena putrinya diperlakukan tidak senonoh oleh Raja Roderick. Julian juga bergabung dengan umat Islam di Afrika Utara dan mendukung penuh usaha umat Islam menguasai Spanyol. Julian bahkan meminjamkan 4 buah kapal berturut-turut untuk dipakai oleh pasukan Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Andalusia merupakan sebutan bagi wilayah kedaulatan Islam di semenanjung Iberia. Sejak abad ke-8, sebagian besar daerah di ujung Eropa Barat itu berada dalam kendali Bani Umayyah. Bahkan pada saat 929 Masehi, Abdurrahman memproklamasikan berdirinya kekhalifahan baru di sana. Guna menyaingi Abbasiyah di Asia dan Fatimiyah di Afrika Utara,
Kota Cordoba kemudian ditetapkannya sebagai pusat pemerintahan. Memasuki abad ke-11 Masehi, kekhalifahan Cordoba kian bersengkerut akibat berbagai prahara politik. Akhirnya negara Umayyah di Andalusia itu pun runtuh. Dalam 2 dekade yakni 1010 sampai 1030 Masehi, antarelite muslim setempat hanyut dalam persaingan demi mempertahankan kekuasaan. Mereka berambisi melemahkan lawan-lawan politiknya, yang sesungguhnya saudara seiman walaupun harus bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan Kristen di perbatasan. Profesor Roghib As-Sirjani dalam Bangkit dan Runtuhnya Andalusia 2013 menuturkan sejumlah ulama dan bangsawan berkumpul di Cordoba pada 1031 Masehi atau 422 Hijriah. Pertemuan yang dipimpin Qadhi Agung Cordoba, Abu Al-Hazim bin Jahur itu sampai pada kesimpulan tidak ada lagi kalangan Bani Umayyah yang layak untuk mengatur urusan negeri. Hadirin kemudian setuju untuk membentuk sebuah Dewan Syura yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan negara. Bagaimanapun pengaruh pada elit Cordoba sesungguhnya hanya menjangkau kota tersebut. Bagian-bagian lainnya dari keseluruhan Andalusia tidak memendulikan bekas jantung kekuasaan Umayyah itu. Perekonomian Islam di negara Spanyol. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti Islam yang menciptakan peradaban besar bagi dunia. Di luar dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemajuan-kemajuan yang dicapai sangat menginspirasi Eropa untuk bangkit dari keterpurukan. Adapun faktor yang memengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia antara lain 1. Lembaga-lembaga pemerintahan yang independen pada masa dinasti Umayyah. Terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk amir atau khalifah seperti hajib, wazir, dan sahib. 2. Reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus kebijakan. Reformasi agraria diberlakukan dinasti Umayyah dengan menerapkan pola pertanian irigasi yang menekankan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan seperti buah ceri, apel, delima, pohon aren, kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Memperkenalkan model irigasi baru kepada masyarakat Spanyol yang tidak mereka kenal sebelumnya. Selanjutnya, penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Islam sebagai fenomena sejarah mengalami masa-masa pertumbuhan, kemajuan, dan juga kemunduran. Keberhasilan perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ditindaklanjuti kemajuan peradaban Islam oleh pemerintah Abbasiyah di Baghdad dan oleh pemerintahan Umayyah di Cordoba. Menjadikan Islam sebagai adik kuasa dunia. Kemajuan tersebut terdapat ketika umat Islam berada dalam kesatuan politik di bawah sistem khalifah. Kemajuan Islam di Spanyol dapat dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan, sehingga tidak ada kota, betapapun kecilnya, yang tidak memiliki sekolah. Setiap kota utama mempunyai perguruan tinggi tersendiri. Di antara bangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Tembok Tokdo, Masjid Sevilla, dan Istana Al-Hamra di Granada. Dalam catatan sejarah, kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman 912 sampai 961 Masehi, di mana Cordoba menjadi pusat peradaban Islam di barat, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Setelah mencapai puncak kejayaan, kekuasaan Islam di Spanyol mengalami perubahan struktur politik yang membawa kepada kemunduran. Hal ini mulai tampak setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam. Kemunduran tersebut membawa kepada hancurnya Islam di Spanyol, bahkan sampai kepada tragedi pembantaian dan pengusiran secara paksa umat Islam oleh penguasa Kristen. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol disebabkan oleh faktor baik, faktor Dazi dalam
maupun luar. Faktor-faktor intern, kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor. Dari dalam yaitu 1. Perpecahan dan perebutan kekuasaan pada tahap awal semenjak menjadi wilayah Islam. 2. Pribadi dan kepemimpinan khalifah. Salah satu penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah faktor pribadi dan kepemimpinan khalifah. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil. Disintegrasi kekuatan Islam di Spanyol dengan munculnya dinasti-dinasti kecil merupakan salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. 4. Kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi juga dapat menentukan maju mundurnya suatu negara. Selanjutnya terdapat pula faktor ekstern yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol, yakni konflik Islam Kristen. Kehadiran bangsa Arab Islam di Spanyol secara tidak langsung melahirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol, sehingga kehidupan negara Muslim Spanyol tidak berhenti dari pertentangan antara pihak Muslim dengan pihak Kristen. Dalam kondisi yang demikian, umat Islam tidak mampu membendung serangan-serangan dari pihak Kristen yang semakin gencar. Akhirnya satu persatu wilayah Islam dikuasai oleh Kristen. Kesimpulan dari pembahasan tentang Islam dan peradaban Spanyol terdapat disimpulkan bahwa: pertama, latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara sehingga perlu memperlakukan perluasan ke semenanjung Iberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut, sedangkan mengalami kemunduran. 3 tokoh penting yakni Tariq Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair telah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah. Lompatan berikutnya adalah penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang. Kerjasama satu tim dan keterlibatan aktif pimpinan pusat dan pelaksanaan lapangan telah membuahkan hasil maksimal dalam perluasan kekuasaan Islam ke Spanyol. Kedua, perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman III atau Abdurrahman III. Saat itu Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektualitasnya.